saya Ispanandika Daulay. Sekarang saya ada di peternakan At-Tufail Farm dan di sini ada bersama dengan Abang Bima. Di sini Bang, saya ingin bertanya Bang. Ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama tentang perencanaan Bang. Apa yang menjadi pertimbangan utama Abang ketika merencanakan pembelian pakan atau peralatan untuk ternak? Pertimbangan utama ketika merencanakan pembelian ternak atau peralatan, misalnya yang dipilih-pilih. Oh, itu untuk pakannya itu Bang, untuk nggak ada pertimbangan, kayak pakannya ya sesuai yang orang ini bilang itu, misalnya ya kayak kambing perah lainnya itu, misalnya pakai sebagian dari ubi, sebagian dari jagung, terus garam. Nah, itu Bang, kalau masalah alat-alatnya kita kan macam gilingan itu kan kita nggak ada pertimbangan Bang, karena kan itu juga fungsi juga ya, karena kan dia supaya nggak berserakan. Ini kalau pakai gilingan itu berserakan, apalagi nggak lebih berserakan. Kalau misalnya gini, mengelola stok pakan dan obat-obatan, itu Abang ada Mengelola stok pakannya Bang, biasanya kalau meter, saya buatnya biasanya sebulan sekali, itu dari campuran yang saya bikin lagi. Kalau masalah rumputnya tergantung apa Bang stoknya. Kalau stoknya udah nipis kita ngarit, kalau masih ada kita nggak tahan, makanya itu tadi ngaritnya langsung satu mobil bisa sebagai itu. Kalau untuk kerja di sini ada berapa? Sebenarnya cuma satu, tapi kalau kami ini bisa dari satu dua itu, tapi kalau untuk kami saya sendiri. Jadi ada bagi-bagi tugas. Yang ada di sini lagi Oh, yang ngarit pakan gitu. beda lagi, kadang saya juga, kadang ada satu anggota lagi, jadi bertiga. Kalau misalnya Bang, cara Bang memantau kesehatan ternaknya itu Bang? Memantaunya tuh gampang ya Bang, dia nampak dia dari fisiknya, dia tuh kadang nggak mau makan, dia tuh udah langsung penanganan pertama gitu Bang, macam kita sote gitu, dia udah nampak itu langsung sote Bang kalau penanganannya, bisa kan sama kawan yang lain. Apa yang menjadi pertimbangan utama ketika merencanakan pembelian pakan atau peralatan untuk ternak? Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan, identifikasi jenis ternak yang akan dipelihara, dan estimasi jumlah yang untuk menentukan kebutuhan dari berapa jumlah yang harus kita siapkan. Yang kedua adalah melakukan survei pasar untuk membandingkan harga pakan dari berbagai pemasok dan pakan yang berkualitas dari pemasok yang terpercaya. Yang ketiga, kita harus memikirkan anggaran pembelanjaan. Rencana anggaran pembelanjaan ini berdasarkan estimasi biaya dan prioritas untuk pembelian penting untuk kesehatan ternak. Dan juga kita harus mengkaji ulang dan evaluasi, memantau penggunaan pakan dan peralatan secara rutin, serta tinjau kembali rencana pembelian serta berkala untuk memastikan efektivitas. Dan yang kedua adalah bagaimana mengelola stok pakan dan obat-obatan agar selalu mencukupi kebutuhan ternak. Yang pertama ada inventarisasi rutin yang melakukan pencatatan stok pakan dan obat-obatan secara rutin untuk mengetahui jumlah yang tersedia dan memperkirakan kebutuhan. Jadwal pembeliannya itu berkala seperti berdasarkan konsumsi rata-rata untuk kita beri tekan kepada hewan ternak supaya tidak kita kehabisan stok. Dan ada gunakan sistem manajemen sederhana seperti aplikasi untuk memantau penggunaan sisa stok atau catatan. Biasanya kita menggunakan aplikasi catatan di HP. Nah, kita harus kalkulasi kebutuhan yang berdasarkan jumlah ternak, umur ternak, serta kondisi kesehatan mereka.
dan kita juga bisa melakukan pembelian cadangan untuk mempertimbangkan stok dan menghadapi situasi darurat. Dan bagaimana cara memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala? Pertama, melakukan pemeriksaan rutin setidaknya sekali sebulan untuk memeriksa tanda-tanda penyakit. Dan yang kedua, kita harus memiliki catatan kesehatan untuk mencakup vaksinasi atau penyakit yang pernah dialami oleh hewan ternak tersebut. Yang ketiga, pengamatan fisik, memperhatikan perilaku fisik dari hewan ternak tersebut, seperti ciri fisik apakah ada yang memerah atau cacat atau sakit, atau misalnya dia lemas. Yang kita harus melakukan pemeriksaan sederhana seperti memeriksa suhu tubuh, pernapasan, dan denyut jantung. Untuk melakukan hal tersebut, Abang tuh biasanya melakukan suntik kepada hewan tersebut jika sudah memiliki tanda-tanda kesehatan seperti itu. Yang terakhir ada, kita harus menindaklanjuti ketika ada gejala sakit yang teridentifikasi oleh hewan ternak tersebut. Nah, peternakan Tufail Farm ini sudah memiliki 2 cabang. Yang pertama ada di Medan Johor, dan juga yang kedua ada di Medan, dan juga ada yang di lokasi Laut Dendang.